Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risnawati dari semester 4 jurusan manajemen, kelas manajemen 21E. Saya mau ucapin selamat datang di podcast ke-13 saya, akuntansi manajemen. Nah, di podcast kali ini kita akan ngebahas soal akuntansi pertanggungjawaban, teman-teman. Jadi ini materi pembelajaran buat podcast hari ini, yaitu akuntansi pertanggungjawaban. Diingat-ingat ya, akuntansi pertanggungjawaban. Oke, ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah pengertian akuntansi pertanggungjawaban, terus ke manfaat, terus ke proses, terus ada perbedaan dari akuntansi pertanggungjawaban dengan akuntansi konvensional lainnya. Terus juga ada penerapannya, terus dan ada tantangannya. Seperti itu, teman-teman. Kita langsung saja mulai. Oke, yang pertama kita ngebahas soal pengertian dari akuntansi manajemen sendiri. Oke, di sini pengertian atau definisi dari akuntansi manajemen sendiri ialah suatu sistem akuntansi yang mencatat dan melaporkan penggunaan dana atau sumber dana secara rinci dan terperinci. Jadi, akuntansi pertanggungjawaban ini ialah sebuah sistem akuntansi di mana di dalamnya itu berisikan catatan dan laporan penggunaan dana atau sumber daya secara rinci. Jadi penggunaan dana untuk apapun itu dan sumber daya apapun itu harus tercatat secara rinci dan terperinci seperti itu. Tujuannya ialah untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran yang dilakukan oleh sebuah organisasi dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Dalam akuntansi pertanggungjawaban, setiap kegiatan atau proses memiliki anggaran tersendiri yang harus diikuti. Setiap pengeluaran harus dicatat dan dilaporkan secara terperinci sehingga dapat diketahui apakah pengeluaran tersebut sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan atau tidak. Jadi ini juga untuk bisa ini sebagai salah satu alat untuk meminimalisir kerugian ataupun penggunaan dana yang tidak sesuai biasanya. Nah, manfaatnya ialah akuntansi pertanggungjawaban sendiri ini dapat dalam peningkatan efektivitas pengelolaan dana dan sumber daya. Jadi tadi yang barusan saya katakan, untuk meminimalisir kerugian, untuk meminimalisir pengeluaran yang tidak sesuai atau pengeluaran yang terlalu besar. Dengan adanya sistem akuntansi yang teratur dan terperinci, akan lebih mudah untuk mengontrol pengeluaran dan memastikan bahwa setiap pengeluaran memiliki alasan yang jelas dan tepat. Jadi dengan adanya sistem akuntansi ini diharapkan bahwasanya setiap pengeluaran yang terjadi ini jelas gitu dan tepat. Jelas untuk apa dan tepat untuk apa juga. Selain itu, akuntansi pertanggungjawaban juga dapat meningkatkan akuntabilitas organisasi. Dengan adanya laporan keuangan yang terperinci, pihak-pihak yang berkepentingan seperti pemegang saham dan investor dapat mengetahui bagaimana pengelolaan dana atau sumber daya yang dilakukan dan apakah organisasi tersebut berjalan dengan baik atau tidaknya. Oke, selanjutnya kita akan ngebahas soal proses dari akuntansi pertanggungjawaban nih, teman-teman. Jadi dalam aktivitasnya, proses akuntansi pertanggungjawaban ini dimulai dengan penempatan setiap kegiatan atau proyek. Setelah itu setiap pengeluaran yang dilakukan harus dicatat dengan rinci dan terperinci. Tadi pertama harusnya ditetapkan sebuah anggaran, teman-teman. Jadi anggaran ini harus sudah ditetapkan besarnya berapa, kecilnya seberapa. Setelah itu setiap pengeluaran dilakukan harus dicatat setelah secara rinci dan terperinci. Jadi ketika sudah ditetapkan kan biasanya kalau udah ditetapkan ya kita akan ada pengeluaran untuk beli ini beli itu. Nah itu harus dicatat gitu, seperti dari mulai tanggalnya harus berapa, jumlahnya berapa, dan tujuan pengeluarannya. Jadi tujuan untuk apa, contohnya uang 100 juta dibelikan untuk lahan untuk pembangunan cabang perusahaan yang baru, seperti itu. Nah setelah selesai nanti nih ada yang harus disusun oleh para audit atau para pihak akuntan dari perusahaan yang independen gitu. Nah biasanya laporan tersebut kemudian akan dipakai untuk membandingkan pengeluaran dengan anggaran yang telah ditetapkan dan mengevaluasi aktivitas pengelolaan dana dan sumber daya. Jadi setelah semuanya selesai nih akan dibuat sebuah laporan apakah pengeluaran ini lebih besar atau malah lebih kecil dari dana yang sudah ditetapkan gitu biasanya, hingga nanti apakah dana yang sudah dikeluarkan ini efektif untuk perusahaan atau tidaknya nanti akan bisa dilihat gitu. Nah selanjutnya adalah perbedaan akuntansi pertanggungjawaban dengan akuntansi konvensional, teman-teman. Jadi kan ini sama-sama akuntansi sebenarnya, cuman beda itu belakangnya doang ada kata pertanggungjawaban. Jadi perbedaan utamanya ini adalah bahwasanya pada fokusnya di mana
Akuntansi konvensional akan lebih fokus pada pencatatan transaksi dengan secara umum, sedangkan akuntansi pertanggungjawaban lebih berfokus pada pengeluaran yang berkaitan dengan suatu kegiatan atau proyek. Jadi bisa dibeda ya, bisa kita lihat bahwasanya akuntansi biasanya akan fokus pada transaksi kayak apa sih, neraca, laba dan rugi dan lain sebagainya, sedangkan akuntansi pertanggungjawaban ini akan jauh lebih dominan fokus pada pengeluaran yang berkaitan dengan suatu kegiatan atau proyek. Jadi pengeluarannya. Nah, selain itu, dalam akuntansi pertanggungjawaban, setiap pengeluaran harus dicatat dan dilaporkan secara terperinci. Sedangkan dalam akuntansi konvensional tidak selalu demikian. Hal ini akan membuat akuntansi pertanggungjawaban lebih dalam mencatat setiap pengeluaran. Oke. Nah, kalau terus emang akuntansi pertanggungjawaban ini dipakai gak di Indonesia gitu? Ternyata penerapan akuntansi pertanggungjawaban ini bahkan diatur loh dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, di mana undang-undang tersebut ini akan mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan. Biasanya ini kan emang dikhususkan untuk setiap instansi pemerintah, di mana kan instansi pemerintah tuh harus jauh lebih transparan terhadap masyarakat, terhadap para pemimpin mereka, sehingga tidak ada yang namanya koruptor-koruptor lahir di dunia pemerintahan. Harusnya pemerintah memang benar-benar harus menerapkan ini. Kita harus tahu nih transparan uang yang masuk berapa, pengeluaran untuk apa gitu, sehingga masyarakat pun tidak merasa tertipu atau masyarakat tidak merasa bahwa selama ini uang itu dikemanakan. Itu sih urusan pemerintah ya, kita tidak ngebahas politik di sini. Nah, selain itu, akuntansi pertanggungjawaban juga diterapkan oleh beberapa organisasi swasta yang ingin memastikan bahwa penggunaan dana atau sumber dayanya dilakukan secara efektif dan akuntabel. Jadi organisasi ini kayak organisasi perusahaan, organisasi pendidikan dan yang lainnya akan dipakai gitu untuk pengelolaannya ini agar dapat efektif dan akuntabel seperti itu. Nah, dalam penerapannya atau dalam aktivitasnya pasti kita akan menemui yang namanya tantangan nih teman-teman. Tantangan dalam penerapan akuntansi pertanggungjawaban sendiri, walaupun dominan memiliki banyak manfaat, tapi nyatanya penerapan akuntansi pertanggungjawaban juga memiliki beberapa tantangan, seperti kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya akuntansi pertanggungjawaban di kalangan pengelola organisasi. Mungkin untuk sebagian orang kan berpikir seperti, ya udah gak apa-apa, gak perlu ada yang namanya akuntansi pertanggungjawaban, kan saya pakai uangnya juga untuk sesuatu yang memang tepat, nggak saya kantongin dan nggak saya kurop lah kayak gitu. Tapi kan walaupun seperti itu tetap harus ada yang namanya pertanggungjawaban gitu kan. Kita aja sebagai makhluk nanti akan diminta pertanggungjawaban sama Tuhan, apalagi urusan akhirat juga kita sudah minta pertanggungjawaban. Masa untuk urusan dunia sendiri kita gak bisa gitu, apalagi nanti juga ini akan minta pertanggungjawaban juga di akhirat gitu. Selain itu, penerapan akuntansi pertanggungjawaban juga membutuhkan biaya dan waktu yang cukup besar gitu, terutama untuk penyusunan laporan keuangan yang terperinci. Jadi apalagi kalau kita ngelihat instansinya besar, perusahaan yang besar kayak gitu, pasti pengeluaran mereka juga besar, banyak lah gitu, dan banyak dan ditambah juga pengeluaran yang besar. Jadi sehingga kadang dengan adanya penerapan akuntansi pertanggungjawaban ini itu membutuhkan biaya yang cukup besar gitu, terutama untuk penyusunan laporan keuangan yang terperinci kan banyak manfaatnya ya dengan penyusunan laporan terperinci ini, sehingga butuh waktu dan butuh modal juga. Hal ini dapat menjadi kendala bagi organisasi yang memiliki anggaran terbatas atau sumber daya manusia terbatas. Jadi hal ini nanti akan menjadi tantangan bagi organisasi yang masih kecil gitu, bahwasanya sumber dayanya terbatas, terus juga pemahamannya juga terbatas, terus juga anggarannya juga terbatas. Ini biasanya akan menjadi tantangan yang besar bagi mereka. Oke. Untuk mungkin hanya ini untuk podcast ke-13 ini perihal akuntansi pertanggungjawaban. Saya harap teman-teman yang mendengarkannya silakan ambil ilmunya di podcast kali ini. Sampai jumpa lagi di podcast ke-14.